Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, para asatid, para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada sore hari ini, di hari pertama di bulan Ramadan 1444 Hijriah ini, kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menambah amal-amal ibadah kita, yang mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah, pada Ramadan tahun ini sebagaimana tahun-tahun yang lalu, insyaallah kajian kita di sore hari menjelang berbuka puasa ini masih melanjutkan kitab Al-Hikam, salah satu karya Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, atau yang dikenal dengan kitab Al-Hikam Al-Haddadiyah. Jadi kita melanjutkan pada bulan Ramadan yang tahun yang lalu, kita lanjutkan hari ini dengan niat kita bertabarruk sekaligus memetik hikmah dari untaian nasihat-nasihat yang disampaikan oleh beliau dalam kitab Al-Hikam Al-Haddadiyah ini. Maka dari itu mudah-mudahan majelis ilmu ini ditakdir oleh Allah menjadi majelis ilmu yang nafi'an mubarakan fid dini wad dunya wal akhirah, ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawaina wa ala ma nawahu as-salafus salih, thumma ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila muallif kitab Al-Hikam Abdullah bin Haddad wa jami' masyayikhina fi ta'limina wa ta'allumina wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim fid dharain amin. Al-Fatihah. Baik, mari kita niatkan iktikaf di masjid ini sambil thalabul ilmi sekaligus menunggu datangnya waktu berbuka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Kita melanjutkan hari ini di dawuh Imam Al-Haddad yang ke-57 di dalam kitab Al-Hikam. Beliau berpesan, la tashab illa man tastati'ul qiyama bihuquqihi wa la yuhwijuka li talabi huquqika likamali qiyamihi biha. Jangan engkau menjadikan sahabat atau jangan engkau berteman kecuali engkau mampu menunaikan hak-haknya pertemanan. Wala yuhwijuka li talabi huquqika likamali qiyamihi biha. Dan yang tidak membutuhkanmu untuk menuntut hak-hakmu karena telah sempurnanya pelaksanaan hak-hak pertemanan itu. Terjemahnya atau penjelasan dari apa yang didawuhkan oleh Imam Al-Hikam ini, beliau berpesan bahwa jangan sampai kita ini memiliki teman atau kita ini berteman tetapi kita tidak bisa menunaikan hak pertemanan. Kan teman itu harus bisa saling mengingatkan, harus ada unsur watawasau bil haq watawasau bis sabr. Jangan sampai, karena di dalam Al-Quran di juz 25 itu Allah menceritakan ada al-akhillau yauma idzin ba'dhuhum li ba'din adu illal muttaqin.
Jadi orang yang ketika di dunia berteman secara akrab, itu boleh jadi nanti di akhirat itu saling bermusuhan. Kalau pertemanan itu landasannya bukan ketakwaan. Kalau orang-orang yang bertakwa, maka dia bisa menunaikan hak-haknya pertemanan. Kalau ada temannya yang kurang pas, diingatkan. Itu menjadi kewajiban kita. Ya, berarti kita ini sudah memberikan hak pertemanan. Sebaliknya, kita ini tidak menuntut teman kita untuk menunaikan hak-haknya kepada kita, tapi otomatis kalau kita ada salah, kita diingatkan. Itu namanya menjadikan pertemanan itu berlandaskan ketakwaan, sehingga di sini semakin saling mengingatkan akan menjadi pribadi yang semakin baik. Karena kalau kita lihat ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, betapa teman itu pengaruhnya luar biasa. Kan dari teman, lalu teman ini akan menjadi satu komunitas. Komunitas yang baik itu akan memberi dampak yang positif terhadap semangat kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Kita ambil satu hikmah dari ayat Al-Quran contohnya. Di dalam ayat Al-Quran itu Allah menggambarkan satu komunitas itu berperan luar biasa. Di dalam surat As-Saffat ayat 101 Allah berfirman ketika mengkisahkan tentang dialog antara Nabi Ibrahim dengan Nabiullah Ismail alaihi salam. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk fanzur madza tara. Jadi Nabi Ibrahim ini menyampaikan isyarat dalam mimpi yang itu adalah perintah Allah untuk menyembelih putranya yaitu Ismail. Disampaikanlah kepada Ismail, inni ara fil manam anni azbahuk. Lalu Nabi Ibrahim meminta bagaimana pandangan atau pendapatnya Ismail, yang ketika itu Ismail masih seseorang yang beranjak remaja. Ternyata jawabannya Ismail, qala ya abatif al ma tu'mar. Wahai ayahku, lakukanlah sebagaimana engkau diperintahkan oleh Allah. Lanjutannya yang menarik ini, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Engkau akan mendapatiku, saya termasuk dalam kelompok orang-orang yang sabar. Berarti Nabi Ismail ini menyandarkan dirinya, menisbatkan dirinya pada satu komunitas, yaitu orang-orang yang sabar. Karena orang itu kalau menyandarkan pada satu komunitas dan dia terlibat aktif di situ, maka label itu akan menempel ke dia. Oh, itu termasuk orang-orang yang sabar. Lalu ada saling mengingatkan. Nah, hikmahnya ketika Nabi Ismail mengatakan satajiduni insyaallahu minas sabirin, Ismail lulus ujian. Ya. Sampai ketika pisau sudah dihunjamkan, barulah oleh Allah diganti dengan sembelihan yang besar, wa fadainahu bidzibhin azim. Tapi Ismail dianggap lulus. Kita bandingkan dengan ayat lain ketika berbicara mengenai kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Nabi Musa itu diberi syarat oleh Nabi Khidir, kalau mau berguru ke saya syaratnya ini. Jawabnya Nabi Musa, satajiduni insyaallahu sabiro. Nabi Musa tidak menyandarkan pada komunitas, tapi Nabi Musa mengatakan, engkau wahai Khidir akan mendapatiku sebagai orang yang sabar. Kalau Nabi Ismail tadi kan mengatakan, saya termasuk, insya Allah termasuk kelompok orang-orang yang sabar. Kalau Nabi Musa enggak. Satajiduni insyaallahu sabiro wala a'si laka amro. Berarti Nabi Musa tidak menyandarkan pada komunitas sendiri. Apa yang terjadi? Dalam kisah ini Nabi Musa mengalami kegagalan ketika belajar kepada Nabiullah Khidir alaihi salam. Nah, ini menunjukkan bahwa betapa komunitas itu sangat penting. Orang yang baik
kalau berteman dengan orang yang tidak baik, ini yang sering terjadi, apalagi komunitas yang tidak baik, maka ini yang baik ini lama-lama akan katut, akan ketularan. Karena tadi itu, kita berteman dengan orang-orang yang tidak bisa memberi peringatan kepada kita, tidak bisa menunaikan hak-hak pertemanan kepada kita. Jadi ini penting sekali komunitas itu. Teman. Makanya Imam Al-Haddad itu sudah mengingatkan, la tashab illa man tastati'ul qiyama bihuquqihi. Jadi kita bisa memberikan masukan. Kalau ada teman yang kita beri masukan tidak terima, kita ajak kebaikan tidak mau, ya berarti la tashab. Ini kata Imam Abdullah Al-Haddad. Artinya apa? Berarti kita tidak bisa al-qiyama bihuquqihi. Kita tidak bisa menunaikan hak-haknya pertemanan. Jadi la tashab illa. Kalau dalam susunan bahasa Arab itu kalau ada la yang kemudian ada illa, itu menunjukkan satu penegasan, penguatan. Jangan engkau berteman kecuali, berarti engkau ini hanya boleh berteman dengan seseorang yang engkau bisa menunaikan haknya pertemanan. Jadi maknanya begitu itu. Ini pesan Imam Abdullah Al-Haddad yang dinasihat beliau yang ke-57. Yang ke-58 ini masih seputar pertemanan juga. Kata beliau begini, qala al-Imam Al-Habib Muhammad Al-Haddad, man awwala fi isqati huquqi ikhwanihi ala qabulil udhri kana aqalla ma yalqahum bihi al-ghishu wal makruh. Barang siapa yang bersandar dalam hal menggugurkan hak saudaranya ala qabulil udhri, dengan alasan agar diterimanya alasan atau uzurnya itu, kana aqalla ma yalqahum bihi al-ghishu wal makruh. Orang yang begini ini, kata Imam Al-Haddad, minimal dia itu kalau bertemu dengan saudara-saudaranya atau teman-temannya, minimal dia itu akan melakukan al-ghishu, curang, sekaligus al-makruh, tipu muslihat. Apa maksud dari dawuhnya Imam Al-Haddad ini? Ada orang berteman, dua orang. Yang satunya ini menggugurkan haknya temannya, lalu dengan alasan agar diterima uzurnya. Jadi ada orang tidak menunaikan hak pertemanan lalu alasan. Jadi ada orang ngajak kepada keburukan, ini berarti dia justru menggugurkan haknya saudaranya, padahal saudara kita itu berhak untuk mendapatkan kebaikan dari kita. Kita berkewajiban melakukan kebaikan. Kok kita gugurkan lalu kita alasan, mencari 1000 alasan untuk bagaimana orang lain ini haknya tidak terpenuhi, kewajibannya tidak bisa terlaksanakan. Maka orang yang begini ini, kata Imam Abdullah Al-Haddad, orang ini kalau ketemu dengan siapapun itu tidak lepas dari berlaku curang sama berlaku makar. Ada tipu muslihat, gampang bijui, gampang melakukan kecurangan. Kenapa? Karena dia meremehkan hak saudaranya agar proyeknya sendiri yang menjadi ambisi dia itu bisa terlaksana. Lalu kemudian merasa, ya maaf saya salah, padahal dia maunya mengalahkan orang lain, menginjak orang lain. Dia mengemukakan 1001 alasan. Nah ini juga harus waspada. Ternyata ada tipologi-tipologi teman itu yang seperti ini, justru menjerumuskan orang lain dengan alasan itu bisa diperindah dengan bahasa-bahasa yang indah, padahal itu justru sesungguhnya isqat huquqi ikhwanihi, menggugurkan hak-haknya saudara kita, teman kita. Naudzubillah. Lah ini yang disebutkan di dalam syarah ini termasuk wahuwa min daidanil munafikin. Ini kebiasaannya orang munafik itu begini. Nah orang munafik itu kan kalau di depan kita, waduh itu pinter bersilat lidah.
Kalau kita lihat di awal Al-Baqarah itu, ketika Allah memaparkan ciri-ciri munafik, itu ayatnya itu lebih banyak dibanding ciri-ciri orang mukmin dan orang kafir. Orang mukmin jelas, ya, orang muttaqin itu kan, hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib, sampai ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Lalu orang kafir jelas, innalladzina kafaru sawaun alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa wa lahum adzabun adzim. Wa minan nas. Nah, ini mulai, ini menceritakan tipologi orang-orang munafik. Termasuk dalam berteman itu seringkali apa istilahnya, kalau bahasa Jawa itu apa, jaluk menangi dewe dengan tidak menunaikan kewajibannya tapi justru menggugurkan haknya orang lain. Lalu dia mengemukakan alasan agar apa yang dilakukan itu bisa diterima, agar apa yang dia lakukan walaupun itu salah itu biar mendapatkan maaf. Bisa kuarape dewe. Nah, orang seperti ini, kata Imam Abdullah Al-Haddad, kana aqallama yalqahum bihi al-ghisyu wal makruh. Nah, ini harus kita waspadai juga. Jadi ini saking pentingnya bagaimana komunitas, bagaimana teman-teman kita, bagaimana memilih pertemanan itu sangat-sangat berpengaruh terhadap diri kita. Makanya dalam makalah Arab itu sangat terkenal sekali. Jangan engkau bertanya tentang seseorang itu kepada diri orang tersebut, tapi tanyalah siapa temannya, di mana dia bergaul, dengan siapa, komunitasnya seperti apa. Itu akan bisa memberikan satu penilaian terhadap seseorang itu. Contoh lagi, kalau dalam Al-Quran, betapa komunitas itu sangat-sangat penting. Itu bisa kita lihat di dalam surah Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah yang selalu kita baca minimal dalam sholat maktubah itu berarti kan sehari semalam itu ada 17 rakaat. Ada ayat ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Ayat ini kalau dalam kajian ilmu bahasa Arab itu menggunakan na itu kata ganti yang punya arti mutakallim ma'al ghair. Kita yang mengucapkan tapi disertai dengan yang lain. Berarti kan komunitas. Allah tidak mengajarkan kepada kita dengan ungkapan ihdinis siratal mustaqim, tunjukkanlah kepadaku, mboten, tapi kepada kami. Artinya apa? Ya lagi-lagi kalau panjenengan pengen baik, maka berpindahlah, carilah komunitas yang betul-betul bisa mengupgrade kita. Ada kisah, insya Allah kalau tidak salah juga dikutip di kitab Qawmi'ut Tughyan. Qawmi'ut Tughyan itu penjelasan dari nazam yang dijelaskan, yang ditulis oleh Imam Nawawi bin Umar, Nawawi Banten. Di kitab Qawmi'ut Tughyan itu dikisahkan, dulu itu pernah ada kejadian di zaman Bani Israel. Ada orang yang hidupnya itu di komunitas, di kampungnya itu komunitas orang-orang jahat. Pokoknya semua dosa-dosa termasuk dosa besar itu sudah biasa dilakukan. Kalau komunitas itu komunitas yang buruk, itu tidak ada kontrol sosial karena menganggap itu hal yang biasa. Lah orang ini sudah melakukan banyak dosa besar, termasuk dia sudah membunuh 99 orang. Mungkin di antara panjenengan sudah ada yang pernah dengar cerita ini. Tapi dia sampai pada satu kesempatan ketika hidayah itu turun. Akhirnya dia merasa harus merubah dirinya setelah dia melakukan aneka dosa besar, termasuk setelah membunuh 99 orang.
Akhirnya dia menemui seorang kiai, matur ke kiai itu, sudah melakukan dosa-dosa ini, bisa enggak dosa saya ini diampuni oleh Allah? Kata kiai yang disowani ini, kaget kiainya, waduh berat ini, kamu sudah melakukan dosa besar tidak terhitung, bahkan sudah membunuh 99 nyawa manusia, yang itu dosa besar. Si kiai ini tidak memberikan harapan, tapi justru malah mengatakan berat kayaknya. Akhirnya orang ini karena mangkel dikatakan begitu, akhirnya si kiai ini dibunuh. Genaplah dia membunuh 100 orang. Setelah itu dia pulang, penyesalan itu datang lagi, karena hidayah sudah masuk ini. Dia menyesal, waduh lapo kok tadi tak bunuh sekalian jadi 100. Nah, dia ini mangkel karena tidak diberi secerca harapan untuk menjadi lebih baik. Akhirnya dia nyari informasi, nyarilah kiai yang bisa dicurhati. Akhirnya ketemu dengan kiai yang satunya, dia cerita, Pak Yai, saya ini sudah terlanjur membunuh 100 orang. Saya sudah melakukan aneka dosa besar. Apa masih mungkin Allah akan menerima taubat saya? Nah, kiai yang kedua ini kiai yang bijak, karena beliau memahami betul ada ayat dalam surah Az-Zumar itu, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Katakanlah wahai Muhammad, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang berlebihan, yang melampaui batas, wis nemen lah dosane sampai wis nemen barang. Apa pesan Allah? La taqnatu mir rahmatillah, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah itu maha mengampuni segala jenis dosa. Ya. Akhirnya kiai yang kedua itu ngomong, bisa, tapi syaratnya kamu harus pindah komunitas, jangan di kampung situ. Cari tempat yang di situ tempat yang lebih baik agar kamu bisa menjadi lebih baik. Karena jaringan komunitas luar biasa. Nun sewu, naudzubillah. Jaringan peredaran narkoba itu komunitasnya kuat. Itu kalau mau lepas dari jaringan itu bahkan bisa diancam untuk akan dibunuh. Karena mereka itu sangat mengedepankan komunitas itu. Tapi komunitas yang buruk ini. Tapi memang berat itu. Tapi bisa. Tapi memang butuh perjuangan yang luar biasa untuk keluar dari komunitas itu. Nah, akhirnya orang ini sudah bertekad untuk memperbaiki diri, dia lepas dari komunitas itu, akhirnya dia melakukan pindah tempat, melakukan perjalanan menuju ke tempat yang lain. Lah kok di tengah perjalanan itu tiba-tiba malaikat Israel itu sesuai dengan catatan yang beliau bawa, itu sudah waktunya pulang. Padahal dia belum sampai ke tempat yang baru. Tengah perjalanan meninggal. Singkat cerita, malaikat Malik dengan malaikat Ridwan itu sama-sama berebut karena merasa malaikat Malik katanya orang ini melakukan dosa besar yang sangat banyak. Ini wilayah saya, ini di neraka ini. Kata malaikat Ridwan, loh enggak, dia ini sudah mau niat baik, sudah tobat ini. Kata malaikat Malik, lah kan belum tobat, dia baru mau. Akhirnya perdebatan ini tidak kunjung usai. Dilaporkanlah ke Allah, lapor kepada Allah. Ya Allah, niki hamba panjenengan ini meninggal ketika perjalanan mau tobat, tapi belum tobat. Dawuhnya Allah begini, ya sudah turun lagi, coba diukur. Kalau tempat menuju komunitas yang baik tadi lebih dekat, dan dia sudah lebih jauh jaraknya dibanding komunitas yang lama tadi, yang buruk tadi, maka dia menjadi wilayahmu wahai malaikat Ridwan. Tapi kalau sebaliknya dia masih perjalanan berapa kilo padahal tempat yang dituju masih jauh, maka wilayahnya neraka. Makanya malaikat turun, diukur, hasilnya imbang, jaraknya tuh sama persis. Lapor lagi ke Gusti Allah, ya Allah niki kok sami jarak ini dos pundi. Nah ini loh,
wa rahmati wasi'at kullasyai. Allah itu kan dawuh, rahmatku itu mencakup segala sesuatu. Karena rahmat Allah yang demikian luas, maka Allah perintahkan lagi kedua malaikat, coba sekarang diukur lagi. Ketika diukur, Allah punya rahmat yang luar biasa, atas izin Allah, atas kehendak Allah, akhirnya hamba yang meninggal padahal belum tobat tapi sudah niat tobat, sudah meninggalkan dari komunitas yang buruk tadi, itu ditarik sedikit, hanya sejengkal menuju lebih dekat kepada tempat yang baik. Akhirnya diukur, dimasukkanlah hamba ini ke dalam surga. Kenapa? Karena dia sudah berniat taubat, walaupun belum melakukan kebaikan, tapi sudah menuju komunitas. Lah ini rahmat Allah demikian luas. Jadi betapa komunitas luar biasa. Maka ihdinas siratal mustaqim. Kalau kita ini ingin as-sirat al-mustaqim, maka komunitas. Makanya betapa penting jamaah. Panjenengan sholat jamaah itu, kalau dalam fikih niku, sholat sendiri itu pahalanya 1. Hadisnya sholatul jamaati afdhalu min sholatil fadhi bi sab'in wa ishrina darajatan. Ada selisih 27 derajat. Kita memang tidak bisa, itu abstrak, itu wilayah keimanan. Tidak bisa dikalkulasi 27 derajat itu sak piro. Ini turunnya bisa bermacam-macam bentuk derajat itu. Nah kita ini kan kadang-kadang kesalahan kita ngukurnya itu dengan sesuatu yang materi. Makanya di kampung-kampung itu kan ada muslimin, muslimat, monggo jamaah sholat gitu ya. Ganjarani pun 27 derajat. Itu kan tidak ngefek karena kita tidak ngukur 27 sak piro. Mungkin baru ngefek kalau diganti. Sopo sing nang masjid oleh 50.000-an wah teko mungkin. Karena datanya langsung. Padahal itu jauh lebih banyak. Lah orang kalau sholat jamaah, kalau ada kurang sempurnanya, itu bisa tertutup oleh yang lain sehingga ini bisa terangkat semua. Itu fadilahnya. Ya kan luar biasa itu. Jadi orang sholat itu mulai takbiratul ihram sampai salam. Siapa sih yang 100% betul-betul murni ingat Allah, tidak ingat yang lain? Hampir tidak ada. Ya kecuali Rasulullah SAW dan beberapa sahabat-sahabat beliau yang luar biasa. Kalau sahabat Nabi itu ketika terjadi peperangan lalu tertusuk panah, itu kalau dicabut ketika di luar sholat itu terasa sakit. Kan panah itu posisinya kan begini, segitiga. Kalau dicabut kan pasti ketarik itu. Apa yang dilakukan para sahabat? Tolong cabutlah anak panah ini, tapi saya tak sholat dulu. Ketika dalam kondisi sholat ditarik itu tidak terasa. Kenapa? Karena saking hudurnya hati ketika sholat. Itu sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kembali ke ayat tadi, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang yang Engkau beri nikmat ya Allah. Ya, siratal mustaqim itu seperti apa? Ini jalan yang lurus, agama yang benar. Itu belajarnya lewat siapa? Komunitas yang baik. Komunitas yang baik siapa? An'amta alaihim. Siapa? Dijelaskan dalam surah An-Nisa, minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin. Para nabi, para syuhada, para siddiqin, para orang-orang yang solih. Inilah yang bisa mengantarkan kita untuk mendownload as-sirat al-mustaqim. Terakhir di nasihat Imam Haddad ayat yang ke-59 kata beliau, akrim ikhwanaka ikraman tastati'ud dawama alaihi wa illa kana ma'alul amri ilal wahsyati wal qati'ati. Muliakanlah saudaramu atau temanmu itu dengan cara memuliakan yang engkau bisa langgeng. Artinya memuliakan itu ya sesuai dengan kadar kita, jangan dipaksa-paksakan. Ada teman datang ke rumah kita adanya ini ya kita suguhkan itu, nyari utangan ke sana sini, itu malah justru tidak langgeng. Itu kata Imam Al-Haddad. Karena kalau sampean memaksakan diri, yang terjadi apa? Kana ma'alul amri ilal wahsyati wal qati'ati. Nanti pada masa yang akan datang, ujungnya itu endingnya itu malah semakin jauh dan akan terjadi putus persaudaraan, putus pertemanan. Makanya bersikaplah, hormat tetap, memuliakan tetap, tapi yang bisa langgeng adalah sesuai dengan kadar kemampuan kita masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah. Al-Fatihah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.
hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.